Awas, kalimat Allah bukan zikir. Nah, tuh. Kalimat Allah bukan zikir. Tidaklah seseorang dapat pahala dengan menyebut Allah. Awas. Nah, Allah, Allah, Allah. Nggak dapat pahala. Zikir Allah hanya disebut Allah saja. Allah, 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 Allah. Itu yang dimaksud, yang ditanyakan. Maka zikir dengan cara yang seperti ini tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, Allah, Allah. Ngapain? Ngapain manggil Allah gitu? Jika kalbunya sedang mentakzim Allah, pasti dia mengagumi dan mengatakan subhanallah. Subhanallah itu bukan maha suci, itu terjemahan biasa. Subhanallah artinya maha hebat engkau ya Allah. Bapak saudara Allah, ikhwan akhwat fillah. Oleh karena itu Nabi SAW 13 tahun itu tidak diwajibkan sholat. Coba lihat. Berapa lama Rasulullah berdakwah? 13 tambah 11. 13 tahun gak wajib sholat kecuali sekali semalam. Surat Al-Muzammil. Qumil laila, bangunlah malam hari, itu aja. Meskipun 3 tahun sebelum hijrah beliau telah dapat kewajiban 5 rakaat, 5 rakaat, beliau belum wajib sholat. Kenapa? Karena Nabi yashtaghil bi amril qalb. Nabi sibuk dengan perkara kalbu. Coba lihat ayat pertama turun, Iqra, bacalah. Surat Muzammil, wazkurisma rabbik, sebutlah nama Rabbmu. Menyebut nama Allah, membaca nama Allah, itu dengan kalbu baru terasa. Ya, baru pakai lisan. Makanya beberapa ulama kita zikir ya Allah, ya Allah, 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 itu ngamalin surat Al-Muzammil itu. Nggak usah pakai dalil-dalil aneh, itu dalilnya. Ini kan susah debat, ya, nyari-nyari dalil. Karena ada ustadz yang mengatakan bid'ah zikir Allah, Allah. Kenapa? Zikir harus dengan kalimat yang jumlahnya kamilah, jumlah mufidah, kalimat yang lengkap. Memang kalimat Allah kurang lengkap. Bukankah ada ayat kulillah, katakanlah Allah, ada kok. Dan itu satu kalimat, satu kata, tapi menilainya satu kalimat. Waladzikurullahi akbar, dan sungguh menyebut Allah itu lebih besar dari semuanya. Oleh karena itu Badi'uz Zaman Sa'id Nursi itu di bersalahnya yang jilid 6 mengatakan ulama-ulama ahli qalbu untuk menghabiskan ego al-ananiyah itu mereka hantam dengan menyebut nama Allah, 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 dan itu ada efeknya. Apa nama yang dimasukkan ke dalam qalbu, itulah nanti keluar. Karena air yang dimasukkan ke dalam kendi, dalam gelas, jika putih keluarnya putih, jika hitam keluarnya hitam. Jika yang dimasukkan asma'ul husna, maka keluarnya adalah akhlak yang hasanah. Jika yang dimasukkan hubbud dunya, maka keluarnya itu tamak. Kalau ustadz itu lebih bahaya. Dai itu kalau hasad, hasadnya ulama itu bawa dalil. Coba lihat di YouTube itu. Itu membedain orang hasad nggak hasad gampang di situ. Ya, terlihat isinya kebencian, kebencian, kebencian. Sebanyak itu ayat yang mengajarkan bahwa mukmin itu bersaudara. Ayo cari titik temu. Tapi dia mencari perbedaan. Kita susah-susah untuk mengislah orang, dia bermujahadah, berjuang untuk memecah orang. Kawan kita ada di Meranti sana, namanya Ustadz Fauzi kalau nggak salah. Itu masuk ke suku Akit, suku asli pribumi, untuk mengislamkan orang sana. Tiba-tiba masuk satu kelompok kawan ini untuk nyalah-nyalahin semua. Akhirnya gagal lagi dakwahnya. Tapi kemudian beliau terus, yaitu diangkremin terus kayak ayam. Mereka kan datang cuma sesekali, ini datang terus, ya. Bahkan tinggal di situ. Itulah khuruj fisabilillah selama-lamanya di situ. Ya nggak butuh lagi khuruj 3 hari itu. Nggak butuh lagi khuruj 40 hari. Kenapa? Satu nafasnya telah khuruj. Satu nafasnya telah jihad fisabilillah.
Siapa yang berani, Pak, meninggalkan tengah kota, pergi ke pelosok, tinggal di situ? Ya, saya pun nggak kuat. Ya, semoga Allah jaga dai-dai kita di pelosok, di perbatasan. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, masyayikh kita mengajarkan zikir qalbu ketika latihan, maka kurangi dulu zikir-zikir fisik. Dulu kami latihan 40 hari, itu cuma zikir qalbu. Yang wajib-wajib kita nggak boleh tinggal. Sholat jamaah, 5 waktu, sholat Jumat, yang itu kita kejar terus. Tapi kerjanya ngapain? Setelah sholat, zikir. Setelah zikir, zikir. Setelah zikir, zikir. Setelah zikir, zikir. Sampai tidur pun zikir. 40 hari, 40 malam. Kami kurangi makan, kurangi tidur, kurangi macam-macam kata-kata orang sekitar. Ah, ngapain itu? Itikaf kan 10 hari doang kok 40 hari. Dia lupa, Nabi Yunus itu itikafnya di dalam perut ikan berapa hari? 40 hari. Nabi Musa di Tur Sina 40 hari. Nabi Muhammad SAW di Goa Hira juga 40 hari. Dan itu rutin terus. Jadi kalau ingin mewarisi rohani Rasulullah SAW, minimal apa yang telah beliau fikskan 10 hari. Bisa nggak ninggalkan dunia 10 hari sebelum betul-betul kita meninggalkannya? 10 hari nanti bisa nggak, Pak? Tapi handphonenya off, tidurnya dikurangi, makannya dikurangi. Maka harus ada tim gizi ketika orang itikaf. Di sini ada dokter, ada ahli gizi. Silakan Pak ngobrol nanti. Kurangi makan daging, boleh makan daging. Tapi kalau cuma itikaf makan daging, syahwatnya besar, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka disebutkan taklilut ta'am, mengurangi makan, termasuk memilih makan-makan yang ringan-ringan. Maka kami 40 hari itu, sampai hari ke-20 vegetarian. Hari ke-21 baru makan daging. Karena ngobrol dengan dokter. Kata dokter, sel-sel itu kalau nggak dapat daging selama 20 hari, maka dia akan makan yang ada di tubuh. Padahal itu udah tertulis oleh Maulana Khalid Al-Baghdadi dalam kitabnya. Beliau bukan dokter, tahu dari mana coba? Tapi dapat ilham. Maka ilham qalbu, jika dipertemukan dengan kajian-kajian ilmiah, ketemu. Karena ilmu itu dari Allah Ta'ala. Ilmu dari Allah. Allah yang disebut Al-Alim, sumber semua ilmu. Jika dipertemukan ilmunya orang belajar grammar dengan orang belajar manhaj qalbu sama. Yang mempertemukan namanya Imam Al-Qushairi. Punya kitab judulnya Nahwul Qulub, Nahwul Qalb. Grammar qalbu. Ada Pak kitabnya. Ya, kawan kita sudah buat disertasi S3 untuk itu. Tapi semoga dia juga mengamalkannya ya.